Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali salat maghrib berjamaah. Juga kita kembali mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, yaitu dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Semoga ini menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan kaum muslimin yang mengikuti jejak langkah beliau. Hari ini kita akan membahas hadis ke-7. Tapi suaranya ini tadi pagi bangun tidur tahu-tahu serak begini. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bismillah. Ad-dinu an-nasihatu, hadis yang ke-7 ya. Ana baca hadisnya, antum nanti siapkan baca terjemahnya. An Abi Ruqayyah Tamimi ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Naam. Naam. Sudah faham ya? Sudah ada artinya. Ad-dinu an-nasihah. Itu temanya. Agama adalah nasihat. Hadis ini ada di kitab Muslim. Asal usulnya ada di kitab hadis, kitabnya Imam Muslim rahimahullah. Kemudian diambil oleh Imam An-Nawawi, dimasukkan ke dalam buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berarti kalau diambil oleh Al-Imam An-Nawawi, dimasukkan ke dalam kitab Al-Arba'in, berarti hadis ini penting. Maknanya hadis ini adalah salah satu dari kaidah penting dalam beragama, begitu. Karena ana udah berulang berkali-kali, ana ulang bahwa kitab Al-Arba'in walaupun jumlahnya 40 hadis, tapi isinya adalah tentang kaidah dalam beragama. Hal penting yang antum harus fahami sebagai muslim, apa saja sih prinsip beragama itu, ada di sini hadis-hadisnya.
Nah, karena hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi ke dalam kitab beliau Al-Arba'in, maka hadis ini adalah hadis yang penting. Dan para ulama juga menganggap hadis ini adalah termasuk pilar agama, salah satu pilar hadis yang menjelaskan pokok agama itu ini diantaranya. Ada hadis yang sebelumnya yang Islam dibangun atas 5 perkara gitu ya. Itu juga menjelaskan pilar agama. Ada 5 perkara penting dalam agama kita yang pokok, yaitu syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian ya zakat dan haji. Itu sudah kita bahas. Itu 5 pokok penting sebagai muslim harus kita fahami dan kita laksanakan. Kemudian juga kemarin kita belajar ada hal pokok di dalam Islam itu, yaitu sebelumnya hadis ke-6 mengenai halal dan haram. Kita ambil yang halal, kita tinggalkan yang haram. Kalau yang tidak jelas namanya syubhat. Gimana menghadapi syubhat? Cara menghadapi syubhat, faman ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Caranya tinggalkan yang syubhat. Kenapa? Karena dengan antum meninggalkan syubhat, maka antum telah selamat agama antum. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau dia masuk kepada syubhat, maka dia akan jatuh kepada keharaman. Maka yang syubhat ditinggalkan, yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan, yang halal diambil. Pastikan yang antum ambil itu semuanya halal. Selanjutnya, yang hari ini adalah ad-din, an-nasihah. Agama adalah an-nasihah atau nasihat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini namanya, istilah kita namanya ini kunyah ya. Bapaknya Ruqayyah. Nama aslinya Tamim. Nama aslinya siapa? Tamim. Ayah fulan, bapak fulan gitu. Abul Qasim, Abu Muhammad, Abu Ruqayyah. Berarti Ruqayyah anaknya ini, anak perempuan. Tamim namanya, punya anak namanya Ruqayyah, maka dia dipanggil Abu Ruqayyah. Namanya disebut kunyah dalam bahasa Arab. Ya, kunyah. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah sahabat Nabi yang bertemu Dajjal ini. Ya, yang sudah bertemu Dajjal, yang dia safar menggunakan apa namanya? Kalau dulu safar kapal laut ya, perahu kapal laut besar. Kemudian terdampar ke sebuah pulau, bertemu Dajjal ini namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Bercerita kepada Nabi, saya bertemu dengan sosok manusia banyak bulunya, terkerangkang di sebuah pulau, terikat rapat, badannya agak besar, matanya yang satu rusak. Bukan cuma satu matanya, jangan salah paham antum. Dajjal itu matanya 2, tapi yang satu celak, luka, tertutup, sisa satu yang dia pakai, yang kiri. Nah, ini siapa ya Rasulullah? Dia bertanya kepadaku tentang sudah diutus belum Nabi yang terakhir. Saya bilang sudah. Siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah Dajjal. Hadis Dajjal itu diceritakan oleh Tamim ini, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamam. Jadi Dajjal itu makhluk yang Allah ciptakan sejak dari dulu. Kata Nabi SAW, tidak ada satu Nabi pun kecuali menasihati umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Fitnah itu sesuatu yang merusak iman, ya. Fitnah itu sesuatu yang merusak iman. Nah, yang paling merusak iman itu Dajjal. Dajjal itu kalau sudah fitnah Dajjal, kalau sudah datang Dajjal itu yang namanya perpindahan agama dari Islam kepada murtad itu akan terjadi banyak di bawah tangannya Dajjal. Jadi fitnah atau ujian paling berat keimanan itu adalah jika bertemu Dajjal. Naudzubillah min dzalik. Karena dia akan bukan mengikis iman, tapi dia akan menghapus iman kemudian terganti dengan kufur. Itu Dajjal. Jadi jangan pada berharap temu Dajjal ya. Mending cepetan mati sebelum Dajjal datang. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Itulah Tamim ibn Aus Dari radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna,
sahabat bertanya, kami bertanya, liman, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, nasihat untuk Allah, lillah, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Apa makna nasihat di sini? Kok kita menasihati Allah, menasihati kitab, menasihati Rasul gitu? Apa maksudnya nasihat di sini? Silakan dicatat. Ini salah satu hadis yang perlu difahami dalam majelis ini, nggak bisa dibaca sendiri hadis ini. Nasihat itu bahasa apa? Asalnya bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, nasihat artinya apa? Wejangan, ya, apa? Arahan. Itu dalam bahasa Indonesia. Nasihat yakni arahan, wejangan, saran-saran yang baik kepada orang lain. Itu namanya dalam bahasa kita diserap kata nasihat menjadi itu maknanya. Di dalam bahasa Arab itu banyak yang diserap maknanya agak berubah sedikit. Ya, aslinya maknanya bukan itu, terus diserap berubah sedikit. Kalau nasihat tidak berubah, benar maknanya nasihat itu wejangan, arahan kepada orang lain supaya lebih baik. Itu satu makna, bukan hanya itu maknanya, tapi itu salah satu dari makna nasihat. Itu yang diserap ke Indonesia. Ya, sebenarnya makna nasihat itu ada lagi makna yang lain. Nasihat maknanya adalah jadi dua, ya, makna nasihat. Makna yang pertama yang kita pahami selama ini yaitu maknanya arahan kepada orang yang kita arahkan supaya dia lebih baik. Jadi kita arahkan dia untuk kebaikan dia. Itu makna yang kita sudah pahami, makna pertama. Makna kedua, nasihat adalah memberikan hak kepada yang berhak. Yakni makna nasihat adalah memberikan hak kepada yang berhak. Berarti kita punya kewajiban untuk kita tunaikan kepada yang berhak. Itu makna nasihat yang kedua. Itu makna itulah yang akan kita pakai untuk memahami hadis ini. Apa maknanya? Memberikan hak kepada yang berhak. Berarti kewajibannya di kita. Kita ada kewajiban. Kewajiban ini harus kita laksanakan, yakni menunaikan hak kepada yang berhak itu. Itu namanya nasihat. Jadi itu makna yang kedua dan itu yang akan kita ambil maknanya untuk memahami hadis ini. Maka makna hadis ini ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinu, agama adalah nasihat, yakni agama adalah antum menunaikan kewajiban antum kepada yang berhak. Ada ad-din. Ada makna din. Agama itu maknanya. Agama itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus antum tunaikan kepada yang berhak. Ini maksud hadis ini. Kalau orang tidak beragama, dia nggak punya kewajiban, Syekh. Kewajiban dia hanya di kantor atau di sekolah, di kampus dia punya kewajiban 1, 2, 3. Dia tidak beragama, tidak sekolah. Tidak beragama, tidak bekerja. Nggak ada kewajibannya, udah. Main aja kerjanya. Paling kewajiban dia apa? Sebagai warga negara saja. Atau dia tinggal di kampung, di hutan, ya, kelompok masyarakat di pedalaman, tidak tersentuh oleh sebuah kepemimpinan negara misalnya, tidak ada sekolah, tidak ada pekerjaan, tidak ada agama, ya dia nggak punya kewajiban apa-apa, begitu aja berjalan. Tidak ada tanggung jawab. Sementara ad-din, ketika antum memeluk sebuah agama, yakni Islam khususnya, agama lain wallahu alam, lihat aja cek. Kalau agama Islam, maka ketika antum memeluk agama Islam, maka di situ ada an-nasihah. Ada beban-beban, tanggung jawab, ada hak yang harus antum penuhi kepada yang berhak itu setelah antum memeluk Islam.
Begitulah Nabi SAW menasihati sahabat namanya Muadz ya. Muadz itu pernah dikirim oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman. Dulu itu para sahabat dikirim, ambasador namanya istilah kita sekarang, duta besar ya. Dikirim ke negara Yaman. Bahkan sebelum Nabi pindah ke Madinah ada yang dikirim ke Madinah, para duta besar Nabi SAW. Itu Nabi menasihati. Nasihat Nabi, ajak mereka kepada tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah beriman, sampaikan ada kewajiban dibebankan kepada mereka, yaitu salat 5 waktu, kemudian puasa, bayar zakat, begitu. Ya, setelah antum asyhadu an la ilaha illallah, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan sebagai muslim yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ad-din isinya adalah kewajiban-kewajiban, makanya ad-dinu an-nasiha. An-nasiha yakni mengeluarkan, memberikan hak orang lain, yakni menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Nah, an-nasiha, kewajiban ini atau hak ini, hak kepada siapa yang harus kita tunaikan? Sahabat bertanya, liman? Kemudian kata Rasulullah SAW, yaitu engkau memberikan hak kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi di sini ditulis ya, ingat-ingat. Dengan antum tahu hadis ini, maka selesai cara beragama tuh, bukan selesai, maksudnya jelas sekali bagaimana antum beragama. Satu, dalam beragama antum punya tanggung jawab kepada Allah. Ada 5 tanggung jawab antum ini dalam hidup ini. Satu kepada Allah, ingetin. Satu kepada Allah. Yang kedua, antum punya tanggung jawab kepada Al-Quran, kitab Allah, li kitabihi Al-Quran. Yani Al-Quran punya hak pada diri antum. Antum muslim bukan? Bisa sholat tadi. Jangan-jangan muslim pura-pura di sini. Muslim. Antum punya kewajiban terhadap kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, antum punya kewajiban terhadap Rasulullah SAW. Ada hak Rasul pada diri antum semua nih. Ada di kita. Setelah kita berikrar sebagai muslim. Kemudian ada hak para pemimpin, a'immatul muslimin, dari para pemimpin kaum muslimin di benak kita. Ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Kemudian yang kelima, ada 5. Yang kelima, ada hak sesama muslim yang harus kita tunaikan kepada mereka. Jadi dalam berislam ini antum fokus kepada 5 itu. Tunaikan hak Allah, tunaikan hak kitab Allah Al-Quran, tunaikan hak Rasul, tunaikan hak pimpinan antum. Terutama ini mau bicara di sini maksudnya pimpinan negara ya. Ada 2 di sini pendapat, pimpinan negara 1, yang kedua ulama, pimpinan agama 2. Karena semenjak Khulafa Ar-Rasyidin, 4 khalifah, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ditambah Al-Hasan, para pemimpin Islam yang menggunakan khilafah ini meninggal, terpisahlah. Setelah itu antara pimpinan dan ulama pisah sampai saat ini. Kalau dulu yang namanya ulama, yang namanya pimpinan itu pasti adalah ulama, udah satu paket. Orang yang ahli ilmu dalam agama dulu. Kemudian dengan berjalannya waktu memang udah akhir zaman, sudah nggak mungkin lagi lah kita ikut rizki hidup di akhir zaman gitu ya. Itu sudah mulai terpisah antara yang namanya pimpinan negara dan pimpinan agama, disebut dengan ulama dan umara istilah kita. Di sini di hadis ini untuk a'immatul muslimin, untuk pimpinan umat Islam itu 2 maknanya. Dua-duanya bisa masuk. Yang pertama adalah hak pimpinan negara, yang kedua hak pimpinan agama, yakni para ustadz dan ulama. Para ulama antum harus menghormati mereka. Nanti kita bahas bagaimana cara menunaikan hak kepada setiap poin-poin ini. Kemudian yang kelima adalah hak orang-orang awam, kaum muslimin maksudnya, sesama muslim. Baik. Jadi sekarang antum udah paham makna nasihat di sini? Jadi bukan antum nasihatin. Bukan antum nasihatin Allah, nasihatin kitab Allah, nasihatin Rasulullah, bukan itu. Bukan makna nasihat di sini adalah memberi arahan untuk yang lebih baik, bukan. Yang di sini makna nasihat di sini di hadis ini adalah menunaikan hak terhadap
yang berhak. Sekarang yang pertama kita harus menunaikan hak kepada siapa? 5 berarti ya tadi ya. Yang pertama kepada Allah. Ingat, Allah punya hak terhadap diri antum. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak ya. Hak Allah tuh banyak. Tapi ana simpelkan saja di sini karena waktunya singkat. Hak yang harus kita tunaikan kepada Allah sebagai muslim, ini kita sudah beriman ya. Kita sudah beriman, kita sudah ibadah, insyaallah sudah menunaikan ibadahnya, menyembahnya, maka hak Allah dalam proses kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu minimal 2, minimal. Banyak hal tapi minimal 2. Yaitu pertama, antum harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah. Jangan antum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan pujian dari manusia atau ganjaran dari manusia. Ikhlas lillah. Beribadah ikhlas lillah. Puasa ikhlas lillah. Berzakat ikhlas lillah. Bersedekah ikhlas lillah. Pergi haji, pergi umrah ikhlas lillah. Qiyamul lail ikhlas lillah. Untuk ikhlas kepada Allah, lakukan amal-amal sir namanya. Amal-amal yang tersembunyi. Dengan semakin tersembunyi amal, semakin kuat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak Allah kita ikhlas, mukhlishina lahuddin, tidak mengikut sertakan makhluk dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Nah, hak Allah yang kedua yang harus kita tunaikan adalah kita as-sidq ma'allah. As-sidqu ma'allah yakni jujur kepada Allah Azza wa Jalla, yakni maksudnya dimanapun antum berada, antum akan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Jujur kepada Allah, as-sidqu ma'allah, yakni dimanapun, kapanpun antum berada, antum akan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. As-sidqu ma'allah. Contoh as-sidqu ma'allah, antum dalam ramai-ramai gak mau bermaksiat, malu, lagi ramai-ramai, antum gak mau bermaksiat. Kenapa? Takut dilihat sama orang lain. Sahih? Sahih? Ini lagi di masjid, azan, lagi acara lah, acara kumpul teman-teman, azan, salat. Nggak enak kalau nggak salat, kita salat. Kemudian sekarang sendiri di rumah nih, lagi di kosan sendiri, azan, dia nggak salat. Ini nggak sidq ma Allah. Dia nggak jujur dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dusta terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya as-sidq tadi itu, jujur. Contoh, antum rumahnya di kampung antum nih, antum di kampung berbuat baik. Nggak enak kelihatan tetangga. Kita harus di sini baik, akhlaknya baik, pakaiannya baik, senyum-senyum baik lah. Terus tiba-tiba antum safar ke Bali. Kata antum di Bali, tidak ada orang yang kenal ana. Jadi ana bisa melakukan apa saja di sini. Fahim? Karena antum merasa jauh dari pengawasan orang yang antum kenal. Kemudian antum melakukan maksiat di kala itu. Inilah disebut dengan tidak as-sidq kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jujur dalam beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-sidqu ma'allah adalah hak Allah. Kapanpun nih antum di masjid, di luar masjid, harus sesuai. Khutbah Jumat, salat Jumat, dengerin khutbah, haram riba, haram
Sampai rumah, istri bilang, "Bang, pinjam uang ke bank." "Riba, Neng." "Gak apa-apa lah, Bang." Gak jujur dia. Ya udahlah. Ya. Padahal ketika dia di masjid bersama teman-teman pengurus masjid, dia sudah, ya oke, saya nggak mau riba. Sampai di rumah, ya udah, yang penting jangan ketahuan teman-teman kalau kita riba, ya nggak enak sama teman-teman. Ya ini ente beragama buat siapa ente? Ya, begitu. Jadi as-sidqu tadi adalah antum menyembah Allah dimanapun kapanpun, itu as-sidqu ma Allah. Jangan giliran tidak ada orang antum bermaksiat, tidak ada orang antum malas ibadah, giliran ada orang antum rajin supaya ikut kelihatan sama orang rajin. Nauzubillah min dzalik. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama antum ikhlas menyembah Allah, kemudian antum as-sidqu dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni jujur kapanpun dimanapun antum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya antum mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah, ini juga masuk dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan main ramal-meramal, ya, jangan main meramal-meramal, jangan percaya kepada zodiak, jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada hal-hal lain. Apa batas ramalan yang boleh diyakini? Boleh dipercayai, bukan yakini, dipercayai. Batasnya adalah ramalan yang berdasarkan ilmu yang bisa dipelajari. Itu batasannya. Ya, ramalan yang ada dasar ilmu yang bisa dipelajari. Ramalan hujan itu ada ilmu falaknya. Ramalan gempa, ramalan-ramalan itu boleh kita jadikan sebuah informasi yang kita pegang, nggak apa-apa itu. Tapi kalau ramalan yang tidak ada ilmunya untuk dipelajari, ramalan masa depan antum begini, kalau antum nikah sama fulan begini, ini namanya ramalan mistis, ilmunya nggak ada ini. Ini yang punya ilmunya cuma dukun sama tukang sihir. Yang begini kalau antum yakini, dosa antum, syirik. Maka antum tidak memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Bedakan ya. Bedakan sebuah ramalan yang bisa diterima sebagai apa tadi itu? Dipegang boleh, ramalan hujan atau ramalan cuaca atau gempa boleh, silakan sebagai kehati-hatian. Tetapi ada ilmunya, bisa dipelajari. Sesuatu yang bisa dipelajari boleh. Tetapi ilmu yang tidak bisa dipelajari, hanya orang-orang mistis, itu tidak boleh dijadikan pegangan. Kalau antum menjadikan pegangan, syirik namanya. Kalau sudah syirik, maka antum telah mencacatkan kewajiban antum atau mencacatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, sekarang adalah hak Al-Qur'an. Apa yang antum harus berikan kepada Al-Qur'an Al-Karim? Menurut para ahli Quran minimal ada 8 ini. Banyak ini kalau ini. 8. Tapi 8 ini dibagi 4, berarti 22 ya. Satu paket. Paket 1, paket A, B, C, D. Ada 4 paket yang harus kita berikan terhadap Al-Quran. Kalau kita bisa semua syukur, kalau enggak juga enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa kalau ini. Yang pertama, kita belajar dan mengajarkan. Itu yang pertama. Belajar Al-Quran itu, Syekh, jangan antum remehkan. Profesor gak bisa baca Quran, aib. Aib. Aib, tahu aib? Bahasa Arab itu aib. Cela. Kalau orang Arab ngomongnya aib. Cela maksudnya. Tercela itu aib. Kalau antum aib itu apa? Kejelekan ya. Kalau bahasa Arab aib, ya ini cela. Antum orang yang punya kekuasaan, punya jabatan, pokoknya antum hebat lah, tapi nggak bisa baca Quran, aib. Jadi yang pertama belajar, yang kedua mengajarkan. Mengajarkan Al-Quran itu bisa dari yang terendah, yakni hurufnya, hijaiyah. Silakan ambil posisi ini. Paling gampang jadi objek yang diajarkan anak kecil, ajarin Bismillah yang belum bisa ngomong. Itu juga sama menjadi muallim Quran atau guru Quran. Pokoknya paling gampang anak-anak di rumah. Makanya antum tahsin dulu, silakan belajar tahsin. Di luar, habis itu antum ajarin anak. Kalau anak saranin ya, belajar tahsin tuh dari alif bata. Belajar dari alif bata. Buku Iqra tuh 6 juz, antum khatamin dengan baik. Banyak metode lain, tapi anak nyaranin Iqra aja 1 sampai 6 juz antum khatamin bersama guru yang benar, terus antum bisa, anak yakin antum bisa ngajarin anak habis itu. Anak udah pengalaman ngajarin orang-orang Iqra 1 sampai 6 dengan benar, baik, benar. Kemudian nanti dia sampai mampu untuk mengajarkan yang di bawah. Ada tesnya itu. Sampai dia lulus, oke ente lulus, silakan. Nanti dia bisa ngajar. Udah gitu aja. Jadi
belajar dan mengajar Al-Quran. Itu yang pertama, hak Al-Quran, belajar mengajar. Dua poin yang A. Yang B, membaca dan mendengar. Ya, dengerin Quran itu haknya Quran. Jadi jangan dikira nih telinga ini dengerin musik, dengerin lawakan-lawakan tuh nggak ada pengaruhnya. La yumkin. Nabi saja minta untuk dibacakan Al-Quran kepada Nabi. Pernah kepada sahabat Nabi minta, tolong bacakan Quran kepada saya. Kata sahabat, bagaimana saya bacakan kepadamu ya Rasulullah? Al-Quran diturunkan kepadamu. Enggak. Kata Rasulullah, ana uhib, saya mau mendengar dari selain saya. Yakni Rasul pun mau mendengarkan ayat Al-Quran dari yang lainnya. Jadi membaca dan mendengar. Kalau membaca antum insya Allah sudah baca. Yang kedua, dengar Al-Quran itu ada haknya kita simak. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Jika dibacakan Quran, kata Allah, dengerin. Berarti haknya Quran untuk didengerin. Selainnya nggak apa-apa. Lagu, ada lagu, nggak usah dengerin, nggak apa-apa. Ada pembicaraan nggak usah dengerin, nggak apa-apa. Tapi kalau udah Quran yang dibacakan, antum dengerin. Kalau udah Quran itu dengerin. Ada ayat-ayat dibacakan, dengerin. Dalam majelis ya, kalau ada ayat lagi di masjid terbuka, antum lewat, nggak apa-apa. Artinya nggak harus khusyuk. Itu namanya terdengar, namanya terdengar. Tapi kalau lagi ada imam baca Al-Quran, antum nyimak. Ya, atau ada orang tilawah Quran dalam sebuah majelis, haknya Quran antum simak. Atau antum lagi kosong waktu, buka Al-Quran, nyalakan MP3-nya, itu haknya Al-Quran antum berikan. Jadi yang kedua haknya adalah baca dan mendengar. Yang ketiga adalah antum hafalin dan yang C, hafal dan khatam. Hafal Quran dan khatam. Hafal Quran juga tidak mesti semuanya. Kalau bisa semuanya tentu alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, kita bisa pelan-pelan. Dan khatam Quran itu tidak terburu-buru lah untuk orang kayak seperti kita ini yang sudah kerja, mencari nafkah juga pahala ya. Cari nafkah itu pahala juga. Jadi kita ada hal lain yang harus kita lakukan, kewajiban lain. Maka silakan untuk hafal Quran pelan-pelan saja. Nggak terlalu terburu-buru setahun 2 tahun. Itu kalau yang di pesantren setahun 2 tahun. Kalau kita nih yang aktivitas juga di luar, silakanlah hafal. Yang penting targetnya hafalan berjalan. Ya, sambil Anda bekerja hafalan 1 ayat 2 ayat. Bagaimana biar hafalan berjalan? Ya tentu semua harus ikut program. Nggak bisa kalau nggak ikut program. Program belajar Quran, tahsin. Tahsin juga Anda nyaranin jangan langsung ke Quran. Anda nggak tahu kualitas bacaan antum. Langsung ke Quran. Kalau antum udah bagus nggak apa-apa, talaki namanya. Antum baca depan guru talaki. Dari mana? Dari surat An-Nas, talaki yang benar itu. Bukan dari Al-Baqarah. Seandainya antum merasa belum cukup, Qurannya dari awal belajarnya tadi, dari Iqra. Tamam? Begitu juga hafalnya. Kalau antum nggak mampu hafal, ambil dari An-Nas, caranya tuh ngafal tuh dibagi-bagi, Syekh. Misal antum hafal dulu paling gampang ya, dari Al-Kafirun sampai An-Nas, itu paling gampang. Coba aja dicek, itu 2 lembar, lembar sini, lembar sini. Qul ya ayyuhal kafirun, idza jaa nasrullah, bawahnya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab, qul huwallah, bawahnya. Ini kalau ini tahu nih, kalau bawahnya Al-Falaq, bawahnya An-Nas. Itu 1 lembar selembar dari situ. Jadi antum ngambilnya dari Al-Kafirun. Oke, target ana setahun ini Al-Kafirun sampai An-Nas. Kelamaan. Atau sebulan ini Al-Kafirun sampai An-Nas. Ana tahu urutannya. Setelah hafal, antum baca. Kata Nabi SAW, bacanya itu kan tadi bisa di luar, bisa dalam sholat. Kata Nabi SAW, "Idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil-laili wan-nahari hafidhahu wa illam yaqum bihi nasiyahu." Jadi ketika sudah hafal, cara untuk menjaganya dalam hadis Nabi itu riwayat Muslim, caranya ada 2. Caranya 1. Di situ ya, di hadis itu 1 cara, yaitu antum pakai dalam sholat siang dan malam. Itu caranya. Kalau dipakai dalam sholat siang dan malam, nanti kata Nabi, hafidhahu, dia hafal. Tapi kalau dia tidak pakai, dia akan lupa. Jadi cara mengikat hafalan tuh diikat, kata Nabi kan hafalan diikat seperti ngikat unta ya. Itu hadisnya begitu. Nah, cara ngikatnya dipakai dalam sholat. Murojaah juga.
tapi dipakai dalam sholat. Itu kalau mau mengikat hafalan, dipakai dalam sholat. Misalnya ana hafal Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun, An-Nasr, At-Tabbat. Satu rakaat ana baca 3 surat, boleh nggak? Boleh. 3 surat urutan ana baca 1 rakaat. Nanti rakaat kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 1 rakaat. Dah. Ternyata ini udah lancar nih, urutannya sudah lancar, ayatnya sudah lancar. Balik yang halaman setelahnya. Berarti surat li'ila fi Quraisyin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, sama inna a'tainakal kautsar. Gampang kan? 3. Itu target ana, 3 ini, 3 surat ini ana akan hafalkan, ana pakai dalam sholat. 1 rakaat, 1 lembar itu. Begitu terus, pelan-pelan. Fahim? Begitu cara ngafal. Kalau antum nggak pakai target gitu, berantakan. Yang masuk sini lupa sini. Begitu caranya per halaman gitu, pakai dalam sholat. Pakai dalam sholat. Tamam. Jadi hafal khatam. Kalau khatam insya Allah kita bisa khatam di Ramadan lah. Itu sudah kita lakukan. Yang terakhir, poin yang D, ada 2 poin, yaitu faham dan memahami dan mengamalkan. Jadi 8 itu. Memahami Al-Quran dan mengamalkan, itu adalah hak Al-Quran terhadap kita semua. Memahami dan mengamalkan. Memahami tentu dengan belajar tadaburnya gitu ya, atau tafsirnya. Mengamalkan berjalan dengan waktu. Pelan-pelan kita amalkan. Tanpa sadar nih sekarang sebenarnya kita juga sudah banyak yang kita amalkan dari Al-Quran. Kita sholat, itu kan perintahnya di Al-Quran. Kita puasa, kita tilawah, itu juga perintah di Al-Quran. Jadi pelan-pelan lah kita menuju untuk pengamalan Al-Quran lebih real lagi. Bagaimana pengamalan realnya? Ya harus banyak baca hadis. Baik, itu hak Al-Quran. Sekarang setelah Al-Quran apa? Rasul ya. An-nasihah, nasihat untuk Rasul, yakni hak kita terhadap Rasulullah SAW. Apa hak kita? Apa kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Apa kewajiban kita? Paling gampang ya, banyak kewajibannya. Mencintainya, taat kepadanya. Tapi paling gampang adalah yang pertama, kita mentaatinya. Mentaatinya. Ta'atun Nabi. Mentaati Nabi SAW, yakni dengan tidak melawan hadis-hadisnya. Jika hadisnya sahih, jangan banyak diperdebatkan. Ya, itu caranya, haknya Rasul begitu. Adab antum terhadap Rasul gitu. Mentaati Rasulullah, yakni dengan apabila ada hadis Nabi SAW yang sampai kepada antum, jangan ditentang. Jangan banyak muter-muter. Jangan banyak muter-muter. Terima hadis itu. Kalau tidak paham, tanya kepada guru, kepada ustadz. Terkadang satu hadis ada 2 pemahaman memang. Terkadang 2, pemahamannya 2. Yakni bisa maknanya A, bisa maknanya B. Kalau memang bisa 2 makna dan dua-duanya benar, gak apa-apa antum pilih salah satu, ikut ustadznya milih apa. Silakan. Tetapi kalau seandainya maknanya udah tidak mungkin 2, cuma 1 makna, jangan antum tolak. Cuma 1 makna, jangan ditolak. Kata Nabi SAW misalnya ya, kata Nabi SAW, al-khamru, khamr apa khamr? Minuman keras. Qaliluhu wa kathiruhu haram. Banyak atau sedikit haram. Ya udah, itu terima aja. Jadi minum khamr walaupun cuman sesendok ataupun segelas, hukumnya haram. Kemudian kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah mengambil faedah dari khamar setelah Allah haramkan. Ada hadis itu. Jadi setelah Allah turunkan pengharaman khamar, itu faedahnya dari khamar diambil. Jadi khamar itu udah gak ada faedahnya kalau dalam hadis Nabi SAW. Maka kita sebagai muslim terima seutuhnya, taat kepada Rasul SAW. Taat kepada Rasul juga artinya taat kepada Al-Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak tanya ya. Nih, contoh gampang.
hukum itu yang terbenar itu hukum siapa? Hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasul ya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, atau hukum yang dibuat manusia? Allah dan Rasul. Itu udah pasti. Sebagai muslim yang menjawab hukum yang paling baik itu Allah dan Rasul, yang jawab tuh ini kita, iman. Sahih? Iman kita. Coba. Kata Allah dan kata Rasul, contoh nih, contoh. Yang paling gampang. Bagi-bagi waris misalnya. Bagi waris itu berapa banding berapa? 2:1. Misal antum baik nih, antum baik. Antum kasihan sama adik antum. Oke? Ini laki semua kan? Antum bilang ke keluarga, udahlah kita bagi rata, anak ikhlas. Baik. Oke? Antum laki nih ya. Menurut antum, pendapat antum diikhlaskan bagi rata sama perintah Allah 2:1 bagusan mana? Kan antum udah ikhlas. Hah? Antum udah ikhlas tadi kan? Hah? Antum yang ngusul. Karena menurut antum adil biar lebih baik. Menurut antum lah lebih baik. Ana tanya itu usul antum lebih baik atau yang udah Allah tetapkan lebih baik? Itu udah pasti usul ente nggak lebih baik. mau urusannya adil, mau biar bagi rata, wallahi nggak terbaik. Efeknya nanti lihat ke depan. Hukum itu lihatnya ke depan. Jadi ketika antum langgar, dia ke depan akan berefek masalah ke depan. Itu hukum Allah. Coba aja begitu. Contohnya, saksi. Dalam Islam saksi berapa? 4 kalau saksi zina. Ada orang berzina, saksinya harus 4. Ngelihat perzinahan itu terjadi 4 orang yang saksi. Kalau yang biasa lah, jual beli, pinjam meminjam, wasiat, berapa saksinya? 2. Pernikahan 2. Kata Allah ya, kata Allah itu saksi harus laki-laki 2. Agamanya juga harus Islam, nggak boleh nggak Muslim. Itu hukum Islam, ada di Al-Quran itu. Nabi juga jelaskan itu, semua jelas. Baik, tapi dalam hukum puskesmas, siapa yang baru punya anak lahir? Hukum puskesmas, hukum rumah sakit, saksi dalam lahiran itu boleh laki perempuan terserah. Betul gak? Saksi dalam lahiran anak berapa? 2 KTP-nya. Harus laki-laki enggak? Enggak. Terserah, coba aja. Kalau antum muslim ngerti, antum akan hadirkan saksi laki di situ. Kalau nggak ngerti, pembantu antum sudah jadi saksi. Pembantu 1, terus maknya 1. Berarti dua-duanya perempuan. Antum telah melakukan kesalahan, tapi mungkin antum nggak tahu, nggak apa-apa lah. Ke depan jangan. Efeknya tuh ke depan takut masalah. Kalau ada masalah tuh bisa masalah. Kalau ada masalah, tapi alhamdulillah kalau lahiran nggak ada masalah. Karena datanya jelas. Contoh, lagi persaksian masalah utang piutang. Kita utang atau jual beli, kita tulis. Berapa saksinya? Minimal 2. Harus apa? Laki-laki. Kita bawa masalah jual beli ini ke notaris. Oke, sudah dijual sekian juta, ratus juta rumah atau apalah. Bawa ke notaris. Notaris, hukum di notaris, tahu ana ya, tahu ana ngobrol sama orang notaris. Mereka juga bilang, di kita nggak wajib laki-laki dan nggak wajib muslim. Terserah. Muslim boleh, tidak muslim boleh. Jumlahnya 2, laki perempuan terserah. Antum sebagai muslim datang ke notaris, menghadirkan saksi, apa yang harusnya antum lakukan? Ayo, kata si notaris, nggak apa-apa pak, 2 aja, yang penting 2, mau laki mau perempuan nggak apa-apa. Antum sebagai muslim gimana? Tolak. Antum harus cari laki-laki 2. Itu untuk keamanan antum. Muslim. Apalagi masalah harta ini sensitif. Ikuti perintah Allah, karena itu sudah pasti yang terbaik. Kenapa harus muslim? Muslim tahu hukum. 1. Minimal muslim itu ngerti hukum dibanding non muslim. Muslim dia nggak tahu apa tentang agama kita tuh. Ya, kalau muslim paling tidak kalau masalah waris tahu laki itu 2, perempuan
Satu, kalau orang non muslim ya belum tentu tahu itu masalah itu. Muslim minimal dia pernah dengar ada kata riba, dia dengar. Kalau yang sana mungkin dia nggak peduli apa itu riba. Itu bedanya agama dan gak agama. Terus muslim itu paling tidak kalau disuruh sumpah demi Allah dia takut, Syekh. Kalau yang sana demi Yesus, kita juga nggak mau dengernya. Ente udah ngambil dia saksi, tahu dia bersaksi demi Yesus, dosa ente. Jadi makanya saksi itu memang kalau disuruhnya Islam ya begitu, karena itu yang terbaik. Terus cerai itu yang bisa nyerain siapa? Laki. Nggak ada perempuan di sini. Kalau ada perempuan, anak tembak ini. Ada, oh ya ada ibu-ibu. Itu kalau nih, coba ibu-ibu di sini ya, atau antum dah. Kita kasih kesempatan cerai boleh untuk diucapkan oleh perempuan. Semua rumah tangga cerai kan gitu. Tiap hari cerai. Tiap hari cerai. Iya berarti. Lebih sensitif. Tiap hari cerai. Bukan tiap hari cerai, banyak yang cerai gitu. Kalau laki-laki, ya itu tuh semua hukum itu udah didesain sesempurna mungkin, sebaik mungkin, tidak ada cacatnya di situ, Syekh. Termasuk masalah potong tangan. Ya, masalah kita belum bisa menerapkan, tidak bisa menerapkan, itu kita insya Allah dimaafkan dalam keadaan seperti ini. Tapi yang bisa kita terapkan, antum wajib terapkan. Masalah saksi, jalani dong masalah saksi, ya kan? Masalah waris di keluarga antum, ya jangan dalilnya dalil apa tadi? Dalil adil. Tetap aja yang teradil adalah hukum Allah. Terus masalah imam, pimpinan tuh harus kata Allah laki-laki yang pemimpin, kan begitu. Itu juga harus difahamkan istri kita. Di rumah ini saya pemimpinnya. Kalau mau rumah ini sehat, selamat, bahagia, sejahtera. Kalau yang mimpinnya perempuan, ya kayak tadi lagi nanti. Jadi taat kepada Rasul SAW, yakni menerima hukum Rasulullah SAW secara utuh tanpa perlu dipertanyakan. Perempuan pakai hijab, coba. Perlu nggak ditanya kenapa pakai hijab? Iman antum akan mengatakan nggak perlu. Udah itu yang terbaik. Nggak perlu ditanya sih, nggak perlu ditanya. Hah? Itulah hak Nabi itu begitu. Hak taat kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul dan Al-Quran itu dikerjain aja. Gitu. Kenapa laki yang boleh khutbah Jumat? Kerjain aja, nggak usah banyak usul perempuan khutbah Jumat. Beneran deh. Iya beneran. Kita itu nggak sampai terkadang ilmu kita kepada hukum-hukum Allah nggak sampai. Hukumnya begitu, kita ikuti hukumnya begitu. Dalam Islam itu yang namanya perkara-perkara perselisihan itu selesai dengan apa tau nggak? Dengan sumpah. Sumpah selesai. Begitu caranya di Islam itu. Dua saksi sumpah, dua doang. Jadi nggak akan ada namanya pengadilan naik apa tuh namanya? Anda nggak ngerti. Apa namanya? Iya terus banyak gitu. Nggak gitu. Cukup saksi, hadirkan saksi, sumpah saksinya. Sumpah yang berapa namanya berkasus. Dua itu aja, saksi sumpah itu aja dalam Islam. Putus selesai. Masalah Nirina misalnya, yang meninggal hari ini bapaknya, Allah maghfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Yang kasus rumah itu. Berarti kan dia merasa dalam pandangan dia rumah ibunya diambil orang kan gitu. Kalau dalam Islam itu berarti kan si pembantunya dipanggil, Nirina dipanggil, ya kan? Masing-masing menghadirkan saksi dulu. Kalau ada saksi, maka silakan saksi berbicara, kemudian saksi suruh bersumpah. Itu cara penyelesaiannya. Nah, ketika saksinya muslim, bersumpah dia. Kalau dia ternyata sumpahnya palsu, nggak diterima nanti puasanya, sholatnya tuh si muslim jika palsu. Itu dosa besar itu. Dosa setelah syirik adalah sumpah palsu yang akhirnya hak orang lain pindah ke tangan yang tidak berhak. Sumpah palsu. Makanya di situ perlu saksi itu ya, karena penyelesaian dalam Islam itu sebenarnya saksi, dua minimal, dan sumpah. Hanya itu sebenarnya. Kemudian selesailah perkara dengan cepat. Nah tapi kalau di saat ini ya itu nggak bisa diterapkan, ya nggak apa-apa. Kita perlu ke notaris, boleh, nggak ada masalah. Naik ke notaris itu nggak masalah. Naik ke hukum nggak ada masalah. Itu bukan salah. Cuman kalau dalam Islam cara penyelesaian itu begitu. Ya, penyelesaiannya begitu. Jadi hak kepada Rasul SAW yang pertama adalah kita
mentaati semua hukum yang disampaikan oleh Rasul baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis dengan seutuhnya ketaatan bahwa Nabi tidak pernah berbicara dengan nafsu. Semua yang disampaikan Nabi adalah dengan wahyu, dengan wahyu, tidak ada. Jadi semua hukumnya terima. Faham? Jadi bisa diyakini, diimani. Yang kedua, untuk masalah Rasul, haknya Rasul ittiba. Ittiba, Syekh. Ittiba ini hak Rasul. Tadi taat semua hukumnya, taat semua aturannya. Yang kedua adalah ittiba. Ittiba artinya apa? Mengikuti tata caranya. Baik. Cara ittiba itu bagaimana? Cara ittiba, pelajari hadis Nabi yang banyak. Lihat hadisnya. Jangan antum terlalu cepat mengamalkan sebelum ada hadis yang benar-benar bisa jadi rujukan. Itu namanya ittiba. Contoh. Ada amalan misalnya. Kalau antum mau rezekinya banyak, antum zikir sebut Allah 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 ba'da subuh 100 kali. Atau ya Razzaq 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 100 kali. Sebagai muslim, langkah kita apa? Kita dapat amalan itu tuh. Ya. Terkadang memang para syekh, para ustadz itu terkadang mereka punya amalan yang sebenarnya pengalaman pribadi sebenarnya. Sebenarnya pengalaman pribadi sebenarnya. Biar rezekinya lancar misalnya, baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu. Jadi ada ayat-ayat yang dipilih oleh syekh atau oleh ustadz yang dia biasa amalin kemudian terbukti. Ngerti gak? Pengalaman pribadi. Terus dianjurkan ke jamaahnya. Ada yang menganjurkan secara sedikit personal, ada yang dianjurkannya secara banyak. Kita nih ya sebagai muslim, ini ana ngajak antum untuk memberikan hak ittiba. Apa ittiba? Ittiba itu adalah benar-benar ngikut amalannya itu yang diajarkan benar oleh Nabi gitu. Contoh tadi ya, misalnya kita dapat amalan ya Razzaq itu artinya apa? Pemberi rizki. 100 kali ba'da subuh misal. Amalin biar ente mudah rizki. Sebagai muslim nih antum, untuk ngamalin ittiba, apa tadi tujuannya? Ana bukan ngajarin antum memutus amalan dari syekh itu, bukan. Tapi ana ingin ngajak antum ittiba. Ya. Untuk ittiba maka yang pertama kita cek dulu, ini amalan ustadz atau syekh ini ada nggak ya dalam hadisnya? Tanya ke ustadz. Tanya ke ustadz yang antum percaya. Ustadz, ini ana dapat amalan dari ustadz fulan begini-begini. Ada nggak ya dasarnya dalam hadis? Itu kalau antum sudah niat ittiba pasti antum begitu. Ana pengen benar-benar yang ana amalin itu memang ada. Pasti cek sama ustadznya, oh nggak ada. Itu tidak diamalkan Nabi. Berarti ini adalah pengalaman pribadi si syekh. Razzaq itu nama Allah, Maha Pemberi rezeki. Itu kata-kata baik. Tetapi ketika antum bandingkan, ini ada amalan Razzaq ya Razzaq ya Razzaq 100 kali, yang satu Nabi SAW nggak ngajarkan. Kira-kira nih untuk ittiba tadi, untuk memberikan hak ittiba, antum pilih yang mana? Iya, begitu caranya. Untuk dapetin ittiba itu begitu. Jadi ketika antum tinggalkan itu dengan niat ittiba, antum dapat pahala. Ngerti gak? Padahal antum gak ngerjain. Iya, kebenaran bener. Padahal antum gak ngerjain, tapi antum dapat pahala ittiba. Terus biar rezekinya banyak, gimana caranya? Ya, silakan cek hadis-hadis Nabi. Kata Nabi, anfiq. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, anfiq unfiq alaik. Wahai anak Adam, infaklah, saya akan berinfak kepadamu. Itu satu. Itu ada caranya. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran perbanyak istighfar. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Banyak istighfar. Jadi ada amalan-amalan lain atau doa, atau kata Nabi ada hajat, salat 2 rakaat. Salat hajat 2 rakaat malam hari. Atau perbanyak doa di sujud. Begitu caranya. Jadi yang cara-cara itu yang diamalin. Atau pakai zikir pagi dan petang itu. Zikir pagi dan petang itu ada doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ada rizqan thayyiba. Atau pokoknya benar-benar antum cari amalan yang terbaik yang dianjurkan Nabi. Begitu. Itu untuk dapat nilai
ittiba. Begitu maksudnya. Karena kalau dibanding-banding ya, dibanding-banding, mana lebih bagus yang tadi, yang anjuran fulan, Syekh fulan dengan yang dianjurkan Nabi? Tentu yang dianjurkan Nabi, udah pasti. Bahkan yang ajaran fulan ini kalau kita tinggalkan, kita niat kita mau ittiba, Nabi nggak lakukan itu jadi justru lebih baik juga begitu. Dengan niat ittiba. Kemudian hak apa tadi? Hak Allah as-sidqu wal ikhlas. Sidik ikhlas. Hak Al-Qur'an ada 8 tadi, silakan. Hak Nabi taat dan kemudian ittiba. Untuk bisa ittiba, setiap ada amalan yang antum terima, tolong cek dulu ini ada nggak dasarnya dalam hadis Nabi untuk sampai kepada ittiba. Oke, kemudian adalah hak kepada waliul amr, kepada pimpinan itu ada 2, bisa itu ulama, bisa itu siapa? Pimpinan negara. Karena kalau tidak ada pimpinan kita kayak orang Baduy, berantakan ya. Main serang sono sini kayak Libya belum ada pimpinannya itu, berantem kubu kanan kubu kiri. Ini ada pimpinan kita, negara ada pimpinannya. Masalah pemimpinnya bagaimana itu bab lain. Yang penting antum taat. Jangan antum lakukan apa namanya? Revolusi ya. Jangan dijatuhkan. Taat semampu antum taat. Semampu antum taat. Yang menurut antum tidak mudarat bagi agama antum, silakan taati. Kalau mudarat bagi agama antum ya jangan ditaati. Ya, kalau nggak mudarat silakan taati. Pimpinan, jika antum diperintahkan yang tidak mudarat, taat. Kalau perintahkan yang mudarat, yang bahaya buat agama antum, jangan ditaati tapi nggak perlu dilawan. Nggak usah diikuti tapi tidak perlu dilawan. Misalnya ini khamar, boleh silakan bisnis khamar, halal dari rumah, nggak usah diikutin kalau itu. Ya kan? Kalau nggak ikut kan juga nggak masalah kan? Antum nggak kena hukum kan? Nggak usah diikutin. Tapi kalau yang baik-baik, ikuti yang baik-baik, perintah-perintah yang baik. Bikin KTP semua biar gampang, ya bikin paspor, ya itu ikutin lah. Sesuatu yang pokoknya yang nggak ada masalah, yang baik-baik silakan diikuti. Dibantu pemerintah itu jangan, Anda sih menasihati jangan dilawan lah, karena mudaratnya lebih besar. Yang kedua adalah ulama. Kalau ulama udah pasti kebaikan isinya. Antum dukung, antum nasihat, antum jangan jelekan, antum hormati. Ya, itu hak para ulama. Jangan dijeleki, jangan dihina, didukung. Dakwahnya didukung. Siapapun, ulama itu banyak. Dari paham A, paham B, sama didukung selama dia adalah menyebarkan agama Islam dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah nasihat buat orang-orang muslim, yakni antum nasihat untuk orang-orang muslim, hak kepada orang muslim adalah antum mencintai kaum muslimin sebagaimana mencintai diri antum sendiri, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, tidaklah beriman seseorang itu sampai dia yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya yang muslim sama seperti mencintai dirinya sendiri. Yakni antum ingin kebaikan kepada muslim sebagaimana antum ingin kebaikan pada diri sendiri. Itu maksudnya. Kalau antum mau dihormati ya hormati muslim, kalau antum mau dibantu ya bantu muslim. Berlemah lembutlah sama muslim. Masalah perbedaan dikit ini ya maklumlah. Jangan dimenonjolkan, ya. Lemah lembutlah, sayangilah sama muslim. Kalau dia salah ya dimaklumin. Jangan sampai di hari ini ada antum yang punya problem sama muslim. Kalau ada problem antum ngalah aja. Ya, ana saranin ngalah. Karena paling tidak dia itu muslim. Karena gini loh, sebertengkar-bertengkarnya antum sama muslim, dia sholat, dia doa juga. Antum doa juga. Repot kan antum berantem sama orang yang sama-sama sholat di masjid, sama-sama doa, repot itu. Apa yang mau antum berantemin, dia juga doanya ke Allah, kita juga ke Allah. Jadi kelemahan pertikaian antara kita berdua dimaafin aja lah. Ya, pokoknya dengan muslim, hak muslim adalah sebisa mungkin kita mencintai muslim sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Jika ada perkara kita mengalah saja. Wallahu alam, itulah hadis kita ad-din an-nasihah. Semoga bermanfaat. Tidak ada yang bertanya. Sahih? Enggak ada yang bertanya ya? Nah, satu aja, tafadhal. Ya, masalah waris, Ustaz. Oh, masalah waris. Ya. Sebelum saya dapat waris itu saya belum mengerti ilmu warisnya, Ustaz. Orang tua meninggal itu belum sempat membagikan. Tapi orang tua sempat membuatkan satu tempat ini untuk anak ini, satu tempat itu untuk adik-adik saya. Setelah orang tua meninggal belum sempat dibagi dan saya
Sudah berjalan. Sudah berjalan. Saya waktu itu belum paham sama sekali dengan ilmu. Iya. Iya, kalau sudah ya sudah. Afallahu amma salaf, dimaafkan yang sudah berlalu. Karena kalau sekarang antum bahas lagi nanti masalah lagi. Ya. Tapi seandainya ini ceritanya sudah tahu nih ya ilmunya, bahwa yang diatur oleh Allah tuh yang sudah terbaik. Maka kita nih, ini Anda sarankan nih, antum masih muda sih. Kalau orang tua yang sudah tua banyak. Jadi kebiasaan orang tua kita nggak tahu ya, kita masih muda ya. Kebanyakan orang tua itu, ini rumah ini buat kamu. Itu kebiasaan orang tua. Ya, orang tua anak nggak pernah gitu sama anaknya. Jadi kebiasaan itu besok kalau antum sudah jadi kakek-kakek dan nenek-nenek, ya, anak-anak antum udah pada nikah, jangan pernah lakukan ini buat kamu. Ntar kamu yang nggak usah diatur. Antum tugasnya apa? Mati. Tugasnya apa? Mati doang. Nggak usah ngatur-ngatur. Abis mati, nanti yang ngatur harta antum itu Allah dengan dibantu dengan hamba Allah, yakni ustadz atau ulama yang akan dimintai oleh ahli waris. Ya ahli waris difahamin, anak-anak difahami. Jadi tugas kita cuman mati, oke? Nggak usah ngatur-ngatur ini punya bulan, ini punya bulan. Cuman kita sebelum mati nasihatin anaknya, ikuti hukum Allah, begini. Tamam? Wallahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan hadis ini. Ad-din an-nasihah, ada hak Allah, hak kitab Allah, hak Rasulullah, hak para pemimpin, baik adalah pemimpin negara atau ulama, dan hak kaum muslimin. Jalani 5 hak ini, insyaallah baiklah agama antum. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.